Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan pada siang hari ini mau membuat video tutorial tentang sistem pembukuan berbasis sederhana dengan menggunakan komputer akuntansi, yaitu menggunakan Microsoft Office Excel. Ini di sini adalah perusahaan Rini Jaya bergerak di bidang perdagangan, yaitu perdagangan barang-barang konsumsi. Perusahaan menyusun neraca saldo secara kumulatif setiap bulan. Neraca yang disusun per 30 November 2020 sebagai berikut, ya. Tapi kita perkenalkan dulu tentang bagan rekening, ya, kode rekening beserta nama rekeningnya, yaitu di sini kami menggunakan 3 digit, yaitu 111 untuk kas, 121 untuk piutang usaha, kemudian 131 untuk persediaan barang dagang, dan seterusnya sampai beban bunga, yaitu kode rekeningnya 550. Yang kita buat yang pertama yaitu kita buka untuk Microsoft Excel dulu, yaitu sekarang yang kita membuat kode perkiraan dulu. Kode perkiraan kita buat di sheet pertama. Sheet pertama kita buat kode perkiraan. Kita ketik dulu secara manual kode perkiraan ini, nama rekening, kode rekening seperti ini. Kemudian memberi nama rank kode perkiraan untuk nanti memudahkan dalam memunculkan nama rekening secara otomatis. Jadi yang kedua memberi nama rank kode perkiraan, yang ketiga mengganti nama sheet menjadi kode. Memberi nama rank pada kode perkiraan, yaitu kita menyorot dulu keseluruhan dari nama dalam rekening yang sudah kita buat, kemudian pilih menu formula, kemudian kita pilih define name, ya, define name kita pilih, kemudian ketik nama kode rekening pada kotak name in workbook, kemudian kita klik OK. Kemudian setelah di sheet 1 selesai, kita memberikan menyorot, kemudian kita mengganti sheet 1 menjadi kode, kemudian tekan enter. Langkah yang berikutnya yaitu neraca awal. Buat neraca awal. Neraca awal itu berdasarkan laporan keuangan bulan yang lalu, yaitu bulan November. Untuk memunculkan nama rekening secara otomatis, kita menggunakan fungsi follow up, yaitu sama dengan follow up A6. A6 ini kode rekening, titik 2, kemudian ketik kode rekening, kemudian kita ketik 2 karena nama rekening ada di kolom kedua, kemudian kita kasih 0 untuk mengunci rumus secara otomatis, ya. Kemudian kita enter. Kemudian untuk memunculkan ke bawah, ini tinggal kita tarik saja ke bawah, ya, ke bawah, kemudian kode rekeningnya kita isikan, ya. Ini secara otomatis akan mengisi dengan sendirinya berdasarkan kode rekening yang ada yang udah kita buat ininya. Kita buat kode rekeningnya. Susunan kode perkiraan, ya. Kemudian misalnya ini kita ganti menjadi 111, ya. Coba piutang usaha nanti akan otomatis berganti menjadi kas. Enter, ganti kas, ya kan.
Kita ketik 121 lagi, kita muncul piutang usaha. Begitu seterusnya. Kemudian debit kreditnya kita ketikkan secara manual, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah jurnal umum. Jurnal umum kita ngetik seperti biasanya, kemudian kita memunculkan nama perkiraan dengan menggunakan fungsi follow up juga. Kemudian kode rekening diisikan secara manual, nanti otomatis nama perkiraan akan muncul dengan sendirinya. Kemudian klik kita ketik secara manual untuk debit kreditnya. Terakhir, ini disesuaikan dengan transaksi ya, transaksi yang terjadi. Saldo awal dimasukkan dulu terlebih dahulu ke dalam jurnal umum, kemudian per transaksi per tanggal kita masukkan. Misalnya tanggal 1 Desember terjadi pembelian sebesar 1.230.000 secara kredit, maka pembelian bertambah di debit, utang usaha bertambah di kredit. Total menjadi total terakhir pakai menggunakan rumus SUM yaitu berjumlah Rp166.894.800. Berikutnya buku besar. Buku besar juga seperti itu. Membuat buku besar, kita copy jurnal umum ke sheet 4. Kita beri nama jurnal umum. Kita beri nama buku besar. Ganti sheet 4 menjadi buku besar. Kemudian eh, ganti jurnal umum menjadi buku besar di sini ya. Perusahaan Rini Jaya buku besar. Kemudian hapus jumlah total debit dan kredit yang ada pada baris paling bawah. Karena tidak termasuk data yang akan diposting ke buku besar. Urutkan data yang akan diposting memakai data sort dengan cara sorot semua data dimulai dari kolom tanggal, terus sampai kemudian sampai ke bawah ya, data sort. Setelah itu kita isi dialog pada lembar kerja. Ya, sort by ascending. Tanggalnya diisi ascending juga. Kemudian klik OK. Oke, jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian setelah dalam keadaan terblok, pilih menu data, subtotal, maka data diisi, ya, datanya diisi, kemudian kita akan muncul dengan seperti ini ya. Jadi ini nanti di misi 3 itu menampilkan secara rinci jumlah kasnya berapa, debit, kreditnya berapa, debitnya berapa, kreditnya berapa. Kemudian di kolom yang kedua ini kita melihat total keseluruhan kas dan debit per nama rekening. Kemudian yang ketiga keseluruhan grand totalnya debit dan kredit berapa. Jadi dari kita menggunakan buku besar, kita menggunakan rumus data, kemudian kita sort. Neraca saldo, kita untuk memunculkan neraca saldo, kita dari jurnal umum dulu ya, isi kolom kode. Ya, jadi neraca saldonya seperti ini, kita buat secara seperti ini, nama rekeningnya menggunakan ini ya. Terus kemudian neraca saldo debit kredit dimasukkan, debit kredit dimasukkan berdasarkan data tadi yang ada di buku besar ya. Kemudian kita mengisi saldonya dari rumus if, menggunakan rumus if C6 lebih besar dari D6, titik 2, C6 dikurangi D6. Kemudian kita tutup pakai angka 0 supaya menjadi terkunci, kemudian di enter. Ya. Jadi rumus memunculkan rekening secara otomatis juga kita menggunakan fungsi follow up. Ya, ini jurnal penyesuaian, kemudian di secara manual, kemudian jurnal
neraca lajur. Neraca lajur benar. Neraca lajur ini terdiri dari kok nama perkiraan, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laba rugi. Ya, ini diketahui laba yang diperoleh adalah sebesar laba ruginya yang diperoleh sebesar 5.871.880. Demikian tutorial yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.